Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan sedikit share mengenai ban cadangan di mobil kita atau ban serep di mobil kita. Jadi ini tuh sebenarnya sepele, tapi banyak yang menyepelekan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai perawatan dan pengecekan untuk ban serep di mobil kita. Jadi penting sekali ya kita melakukan pengecekan untuk ban cadangan di mobil kita, karena ban itu yang nantinya akan menjadi cadangan ketika ban utama di mobil kita ini mengalami kebocoran. Jadi ban cadangan itu biasanya ada di bagian belakang. Jadi kalau di mobil saya ini ada di bagian sini teman-teman, di bagian bawah sini. Nanti ada juga untuk mobil yang lain. Nah di mobil saya di sini ya, di bawah sini. Di mobil lain itu ada yang di bagian bawah. Jadi nanti silakan kalian cek di posisi mana untuk ban serep di mobil kalian. Jadi penting sekali kita melakukan pengecekan dan perawatan untuk ban serep di mobil kita. Fungsinya apa? Supaya kondisinya itu kita pastikan dalam keadaan baik ya. Jadi apa saja sih yang nanti perlu diperhatikan dan perawatannya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai akhir. Oke, kita langsung aja ke inti videonya. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan atau perawatan untuk ban serep di mobil kita ini, kita harus tahu dulu untuk manfaatnya ketika kita melakukan pengecekan atau perawatan ban cadangan di mobil kita. Itu yang pertama, manfaatnya itu tahu kondisi ban cadangan di mobil kita. Jadi ketika ada kerusakan atau getas ataupun permasalahan, bisa kita ketahui saat kita melakukan pengecekan kondisi ban serep di mobil kita. Dan untuk yang kedua, otomatis ketika kita sudah melakukan pengecekan dan kita tahu kondisinya baik untuk ban serep ini, perjalanan kita menggunakan mobil itu tentunya akan aman dan nyaman. Ketika nanti terjadi bocor di ban utama mobil kita langsung bisa menggantinya dengan ban yang cadangan di sini. Beda cerita kalau kita nggak melakukan pengecekan, ternyata ban mobil kita itu bocor, kemudian kita tidak punya ban serepan seperti ini, atau ban serepnya itu kondisinya jelek, otomatis kita akan melakukan proses ini ya teman-teman, penyiksaan di bagian bannya ini, atau kita paksa untuk jalan terus karena ban serepnya pun kondisinya jelek atau tidak pernah kita lakukan pengecekan. Untuk yang ketiga, itu manfaatnya itu kita bisa menjaga keawetan ban cadangan di mobil kita. Jadi keawetannya itu kita bisa jaga dan kita bisa rawat ya untuk bannya ini kalau kita rutin melakukan pengecekan dan perawatan ban cadangan ini. Kemudian untuk yang keempat ini penting ya menurut saya. Jadi yang keempat ini itu menjaga kebersihan tempat ban cadangan ini. Kalau yang modelnya ada tempatnya seperti ini biar supaya bersih terus, karena kalau nggak pernah kita buka ataupun kita tutup terus seperti ini, nah misalkan kita tutup seperti ini, padahal untuk di mobil saya sebelum ada tutup ini itu ada untuk peralatan seperti itu ya di atasnya. Jadi untuk saat kita membuka seperti ini nggak langsung kita bisa ngelihat untuk ban serepnya seperti ini. Nah kalau kita nggak menjaga atau merawat ban cadangan di mobil kita, otomatis untuk kebersihan di bagian dalam sini itu tidak bisa kita pastikan. Bisa aja di sini untuk rumah tikus ataupun ada air dan kotoran-kotoran. Nah seperti ini, misalkan ada kotoran-kotoran kecil seperti ini, kalau kita selalu rutin membersihkan dan mengecek ban cadangan, otomatis kita juga mengecek di bagian dalam sini ya teman-teman, untuk bagian ruangan ban cadangan ini. Jadi semua akan bersih dan semua akan terawat. Jadi seperti itu ya untuk manfaat kita melakukan pengecekan dan perawatan ban cadangan di mobil kita. Jadi untuk di mobil saya ini ban cadangannya lengkap ya, ada kunciannya juga seperti ini. Jadi seperti itu untuk manfaatnya. Oke, kita langsung ke
urutan pengecekan dan perawatannya. Jadi silahkan kalian perhatikan baik-baik ya untuk penjelasan dari saya, supaya kalian bisa tahu untuk urutan pengecekan dan perawatannya. Kita buka dulu untuk ban serep di mobil kita seperti ini. Di mobil saya yang sudah saya bilang tadi, ini dikunci menggunakan pengunci seperti ini, karena di sininya ini ada toolboxnya untuk membuka ban serep ataupun untuk mengganti ban serep. Jadi ini lumayan kencang ya untuk penguncinya ini, dan bautnya lumayan panjang supaya tidak gerak sana sini. Nah, nanti silahkan kalian buka dulu untuk ban serepnya. Untuk permulaan kita melakukan pengecekan, saya taruh di sini aja untuk penguncinya, dan kemudian kita ambil langsung untuk toolboxnya ini, kita turunkan di sini. Oke, ini kita buka seperti ini aja. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada kotorannya teman-teman. Nah, ini yang harus kita cek ketika ban cadangan kita ini selalu tersimpan di dalam mobil. Jadi kita cek dulu atau kita buka dulu ya untuk bannya ini. Jadi ini agak berat ya teman-teman. Ini ada airnya ini. Nanti akan saya jelaskan airnya ini dari mana. Bentar ya teman-teman, untuk ini saya pause dulu. Nah, ini untuk bannya sudah saya copot ya teman-teman, atau sudah saya keluarkan dari tempatnya ini, dan bisa kalian lihat di sini ada genangan air. Nah, ini fungsinya kita melakukan pengecekan di mobil kita, karena kalau kita nggak melakukan pengecekan, airnya akan selalu mengendap dan terjadi korosi seperti ini. Ini adalah korosi yang diakibatkan oleh air. Jadi dari mana sih air ini masuk? Air ini masuk dari tutup ini teman-teman, karena di sini itu ada tutupnya. Nah, ini tutupnya ini memang bisa kemasukan air. Jadi karena belum lama ini mobil saya pakai di genangan air, jadi airnya itu masuk ke bagian sini, dan nanti untuk membuangnya pun ini sangat mudah sekali ya. Tinggal kita cabut aja tutupnya, ini udah langsung bersih. Dan kita langsung kembali ke urutan pengecekan di bagian ban mobil kita atau ban cadangan yang ada di mobil kita. Untuk urutannya itu silahkan kalian lakukan pengecekan di bagian tekanan anginnya. Nah, bisa kalian lihat ya di sini. Nah, ini banyak airnya. Jadi kalian bisa lakukan pengecekan. Yang pertama itu cek tekanan angin, atau kalian bisa pastikan untuk bannya ini keras. Jadi untuk informasi, ban cadangan ini hanya bisa digunakan di under 80 km per jam ya. Jadi nggak boleh kencang-kencang, karena memang bannya ini untuk lebarnya itu lebih kecil daripada ban standar di mobil saya untuk yang model seperti ini ya, atau tidak full size. Jadi ada beberapa mobil itu yang ban serepnya itu tidak full size, dan termasuk di mobil saya ada juga yang full size. Jadi kembali lagi ke topik kita ya. Yang pertama kita cek itu tekanan udaranya. Ini kemarin belum lama saya isi angin ya. Untuk tekanannya saya biasanya menggunakan antara 30 sampai dengan 31 PSI. Nanti kalian bisa menyesuaikan dengan ban mobil kalian. Untuk di mobil saya ini juga 35 PSI. Untuk ini ban serepnya juga saya gunakan sesuai itu, sekitar 30 sampai 35 PSI. Kemudian kalau misalkan kurang bisa kalian tambahin. Jadi seperti itu untuk pengecekan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, pengecekan yang kedua silahkan cek di bagian rodanya ini atau bannya ini. Nah, biasanya ban yang jarang digunakan atau ban serep seperti ini terjadi banyak retak-retak. Tapi alhamdulillah di mobil saya ini, karena selalu saya rawat, dan bisa kalian lihat ya di sini itu warnanya tetap bagus, karena memang sering saya lakukan pengecekan dan perawatan untuk ban serep di mobil saya. Makanya saya buat video ini supaya teman-teman itu nanti tahu untuk perawatannya seperti apa. Jadi yang kedua, silakan kalian cek apakah ada retak-retak ataupun
bocor di ban cadangan mobil kalian. Kalau misalkan ada bocor, silahkan kalian tambal ataupun ganti sekalian. Kalau retak-retak itu saya sarankan untuk langsung menggantinya saja, karena kalau dipertahankan nanti malah bahaya ketika kita menggunakan ban serep ini, teman-teman. Jadi yang kedua seperti itu. Untuk yang ketiga ini, ketika terjadi kotoran seperti ini tadi, itu kalian bisa melakukan pencucian. Jadi saya ambil dulu. Nah, misalkan setelah kalian cuci, bersihkan menggunakan sabun, kalian habis itu bisa melakukan pengelapan. Jadi kalian lap aja semuanya. Setelah bersih, kalian lap untuk bannya ini, kalian bisa mengaplikasikan semir ban, teman-teman. Jadi semir ban seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya si karet ban ini tuh selalu lentur dan terjaga ketika kita memberikan semir, karena semir ini mengandung silikon ya. Jadi kalian aplikasikan saja ke seluruhnya menggunakan seperti ini. Untuk silikon murni juga nggak apa-apa, atau seperti yang saya buat kemarin itu juga nggak apa-apa. Ini saya buat yang lumayan bagus seperti video saya yang terdahulu. Kita tinggal mengkuaskan aja atau meratakan di bagian sini. Nanti untuk karet ban mobil kita itu akan cenderung lebih awet karena terkena silikon yang meresap di bagian pori-pori ban mobil kita. Jadi seperti itu ya untuk poin ketiga. Silahkan kalian bersihkan, cuci, kemudian kasih seperti ini, yaitu semir ban atau silikon yang seperti saya buat kemarin. Dan kemudian kita lanjut ke poin yang keempat. Untuk poin yang keempat itu supaya menjaga dari karet-karet seperti ini, itu kalian bisa membersihkan juga velg di bagian luar maupun dalam seperti tadi. Jadi ini saya singkirkan dulu sebentar. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, seperti ini udah ada karetnya ya. Ya kalian bisa membersihkan aja, ataupun misalkan mau di repaint juga nggak apa-apa. Nah ini saya bersihkan aja di bagian velgnya, karena ini belum lama saya bersihkan ya, karena saya kemarin menerjang banjir atau air genangan, itu jadi airnya masuk dan kemudian ada airnya. Tapi ini aman. Kalian bisa membersihkan velg ini, jangan lupa di bagian dalam juga seperti ini. Nah seperti yang saya bilang tadi, karena ini di bagian dalamnya tadi ada genangan air ya, kita bisa membersihkannya di bagian dalamnya juga supaya bersih semuanya dan tidak ada karat seperti ini. Nah ini karatnya itu bisa dibersihkan ya, jadi bukan karat yang sudah lama dan membuat kropos, tapi cuman karat karena sempat tergenang air aja. Nah setelah seperti ini sudah bersih ya teman-teman, kemudian kalian bisa melakukan semprot menggunakan wax ataupun pelindung cat yang lainnya biar velg ini aman. Tadi bannya sudah kita kasih ini juga penghitam ban atau semir ban biar dia terkena silikon, biar makin awet. Kemudian kita bisa menyimpannya lagi, dan jangan lupa sebelum menyimpan ban ini ke bagian ruang penyimpanan ban cadangan ini, silakan kalian bersihkan dulu untuk di bagian sini. Nanti akan saya bersihkan di bagian dalamnya sini supaya bersih kembali, karena ini memang belum lama ya untuk airnya ini. Nanti gampang sekali untuk pembersihannya, nggak masalah. Nah untuk membersihkan air yang menggenang di sini untuk di mobil saya, itu tinggal kita buka aja ininya, penutupnya ini. Jadi ini penutupnya itu dari karet. Ini agak susah ya karena saya, nah bisa kalian lihat di situ airnya langsung keluar. Tapi di sini saya lupa kalau di bagian bawah itu saya menaruh barang, jadi yang di bagian bawah tadi basah ya teman-teman. Untuk caranya seperti itu, tinggal nanti kita bersihkan aja, kemudian kita lap aja. Jadi sangat mudah sekali, nanti kita bisa melakukan pembersihan di kerak-keraknya ini atau karat-karat menempel ini. Jadi seperti itu ya untuk pengecekan kondisi ban serep di mobil kita dan perawatannya. Cukup mudah sekali dan simpel sekali, kalian bisa melakukannya di rumah kalian menggunakan seperti tadi. Untuk semirnya kita bisa
ramu sendiri menggunakan ramuan yang kemarin saya buat. Dan untuk pembersihannya saya yakin teman-teman pasti bisa, karena ini sangat mudah dan cukup simpel. Jadi ini hal yang sepele tapi banyak orang yang menyepelekan. Jadi kesimpulannya, jangan lupa kalian bersihkan untuk ruangan bahan cadangan dan bahan cadangan kalian, dan kemudian rawat, berikan semir atau silikon biar dia kondisinya dalam keadaan baik terus. Dan ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalkan ban kita bocor, ban cadangan ini selalu siap untuk kita gunakan di mobil kita. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.